Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan manusia di muka bumi pasti akan dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup, baik itu berupa kenikmatan atau berupa ujian. Secara naluriah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka rasa senang dan bahagia pastilah yang menggema. Sedangkan di waktu kita mendapatkan ujian berupa kesedihan, maka tak jarang hati menjadi nelangsa. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berlarut-larut dalam persoalan hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan tentang optimisme dalam menjalani kehidupan. Kita harus yakin bahwa dalam setiap kesulitan itu Allah juga menghadirkan kemudahan. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, Allah juga menghadirkan hikmah yang berguna bagi kehidupan selanjutnya. Apabila kita sedang mengalami banyak masalah hidup, maka yang harus segera kita lakukan adalah memperbanyak sujud. Sebagaimana Rasulullah telah menganjurkan untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Pasalnya, sujud adalah waktu di mana Allah dan seorang hamba begitu dekat. Anjuran ini tercatat dalam hadis sebagai berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Lalu doa seperti apakah yang bisa dibaca ketika sujud agar segala kesedihan, duka, lara, dan berbagai persoalan hidup kita segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bacalah satu kalimat yang cukup pendek ini, yang fadilahnya sangat luar biasa besar. Sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Anas bin Malik, An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dapat masalah berat, beliau membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, yang artinya wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Dalam riwayat lain dari Hakim dan An-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah mengucapkan doa tersebut dalam keadaan bersujud dan mengulang-ulang doa itu. Bunyi hadisnya, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith, wa yukarriru wa huwa sajidun ya hayyu ya qayyum. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Kemudian beliau mengulang-ulang dalam keadaan sujud, ya hayyu ya qayyum. Saudaraku, dari hadis-hadis yang sudah kami bacakan tadi dapat diambil pemahaman bahwa ketika kita sedang dirundung masalah berat atau kesedihan yang luar biasa, maka Nabi mengajarkan untuk berdoa menggunakan redaksi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith.
Kemudian dijelaskan juga dalam hadis dari Hakim dan Nasa'i tadi bahwa Nabi berdoa di dalam sujud menggunakan redaksi Ya Hayyu Ya Qayyum, ya. Jadi sebatas Ya Hayyu Ya Qayyum, itulah yang dibaca Nabi di dalam sujud sesuai hadis dari Hakim dan An-Nasa'i. Nah, Ya Hayyu Ya Qayyum ini dibaca secara berulang-ulang. Artinya Nabi membaca Ya Hayyu Ya Qayyum di dalam sujud ini tanpa batasan jumlah. Oleh karena itu kita bisa mengamalkannya sesuai kemampuan kita, berapapun jumlah yang kita mampu, agar kita bisa segera diangkat kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bagi saudaraku yang hari ini sedang dirundung duka, sedang ditimpa masalah yang cukup berat, sedang menghadapi persoalan hidup yang hampir membuat stres, atau bahkan persoalan yang terasa begitu berat hingga seolah tidak mampu mengatasinya, maka bersegeralah ambil wudhu, sholat dan memperbanyak doa ini di dalam sujudnya. Insya Allah dengan kesungguhan dan kekhusyuan kita dalam berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat masalah berat tersebut dan menggantinya dengan kenikmatan yang lebih berharga, bahkan di luar logika kita sebagai manusia yang lemah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita dan mengangkat segala beban berat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita dan memberikan solusi atas segala permasalahan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum thumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.